itu memang dokter itu diperbolehkan untuk dalam rangka profesinya ya, itu melihat apa yang mungkin barangkali bagi orang lain ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi sama kita. Buat teman-teman, terima kasih lagi sudah menyimak ngobrol kita ya. Terima kasih juga sudah disupport. Semoga kita makin semangat lagi buat konten dan mengedukasi. Sebenarnya ini obrolan yang cukup private sebenarnya, tapi kita cuma pengen sharing buat teman-teman biar nanti suatu saat menikah atau menentukan pilihan-pilihan biar terarah kayak gitu. Setidaknya menghindari sebuah kemudaratan kayak gitu ya. Terkait fenomena apa itu, banyak dokter ya, dokter anestesi, kemudian dokter kandungan, apalagi terakhir ini ada dokter apa gitu, terakhir semalam tak baca, dokter lagi dia yang pasang CCTV di kamar mandi cewek. Ya Allah, ya kayak gitu menurut Mas. Jadi kita tuh, kita mau spoiler dulu. Jadi pas aku hamil, aku tuh berusaha untuk cari dokter kandungan cewek. Ya walaupun sebenarnya first time aku hamil gitu ya, aku juga nggak tahu sebenarnya yang dicek apa aja, kemudian gimana-gimananya gitu kan. Tapi kita mengusahakan cari dokter cewek. Tapi waktu itu akhirnya cowok juga ya. Soalnya memang karena pertama jauh yang dokter cewek itu, yang kedua kata orang dalam prakteknya itu suami istri kayak gitu, maksudnya suaminya dokter kandungan, istrinya dokter anak kayak gitu. Terus apa lagi? Oh ya, terkait kasus yang ada, menurut Mas seperti apa? Dokter kandungan tapi tidak fokus dengan pekerjaannya kayak gitu. Barangkali sebelum itu Anda juga baca kemarin ada informasi dalam bentuk gambar. Di situ di gambar itu ada orang-orang pakai jas, tapi dengan siluet dengan paras yang gelap, cuma ditampakkan jas putih, kemudian ada tulisan jangan nodai jas putih. Nah, ini artinya profesi kedokteran hari-hari ini sedang mengalami kegoncangan atau disebutnya fitnah begitu. Diterjang dengan isu-isu yang mencoreng profesi kedokteran. Nah, ini mungkin barangkali pelajaran untuk siapapun, apapun profesinya. Kita tidak berdiri sendiri, kita punya latar belakang, entah itu korps guru atau korps penjaga keamanan atau korps kepolisian atau korps kedokteran, itu nanti bakal mencoreng latar belakang profesi kita atau latar belakang lain yang kita punya, misalnya latar belakang keluarga. Nah, jadi mungkin barangkali jangan anggap bahwa kezaliman yang kita lakukan itu bisa berimbas pada diri, tetapi lebih luas, bisa berimbas kepada orang lain di sekitar. Itu sih prolog dari aku gitu. Ya, kayak gitu. Dan juga sebenarnya dokter itu memang punya privilege atau bukan privilege sih, lebih tepatnya amanah yang harus dijaga gitu kan. Mereka punya punya gerbang untuk menyentuh ranah privat setiap pasien juga, dan mereka dapat amanah untuk menjaga kesehatan, bukan menjaga, lebih tepatnya kayak memastikan prosedural yang baik gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang itu adalah sebagai sebuah kewajiban dan itu adalah amanah gitu kan. Kalau misalnya dia nggak periksa, gimana caranya dia mendiagnosa gitu kan. Nah, terkait dengan hal ini, dulu di pelajaran usul fikih di pondok itu ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi kondisi darurat itu diperbolehkan untuk sesuatu yang dalam syariat itu tidak diperbolehkan. Misalnya seorang laki-laki itu ya dituntut atau diwajibkan untuk ghudul basar, ya menahan pandangan. Jadi nggak boleh itu sebetulnya laki-laki memandang perempuan dengan tatapan yang tajam. Nah, kecuali ada beberapa kondisi yang diperbolehkan, misalnya dalam aktivitas jual beli atau dalam aktivitas belajar mengajar, atau dalam hal ini juga dalam kapasitas seorang dokter yang menangani pasien. Bayangkan kalau seandainya kita nih periksa ke dokter, kemudian sakit kita itu ada di bagian perut katakanlah. Nah, itu kan otomatis untuk mendiagnosa itu dokter perlu lihat seperti apa kondisi luka. Nah, itu diperbolehkan gitu.
Ya, ya, ya. Jadi betul, dalam hal tertentu memang dokter itu diperbolehkan untuk dalam rangka profesinya ya, itu melihat apa yang mungkin barangkali bagi orang lain ditutup. Tapi alangkah baiknya kalau itu tadi, ya, misalnya kita ini sedang periksa kandungan kita, sebisa mungkin kita mencari dokter spesialis objin yang perempuan, kayak misalnya waktu kita di Jember itu ada ya, atau kalau misalkan masih bisa bidan ya cari bidan. Kalau misalnya mendesak betul-betul tidak ada opsi lain, ya mungkin barangkali kita karena tidak ada opsi lain ya terpaksa lah ya ke dokter yang cowok. Nah, tapi untuk menghindari apa yang sudah terjadi kemarin itu mesti ada pendamping ya, kita sebagai suami juga mesti ikut di sampingnya, atau kemudian mesti ada pendamping yang lain, perawat atau suster begitu. Jadi kalau dalam kasus kemarin tuh emang janggal, masa dokter cowok sama pasien iya, nah itu perlu untuk dicurigain gitu. Ya, terus juga kan sebagai fitrah laki-laki kan pasti ada inilah ya, ada sebuah kefitrahan gitu kalau misalnya ada kontak langsung gitu. Jadi harus ada pendamping kayak gitu. Yeah. Dan juga for information, kita pas di Jember juga awalnya nggak dapat sebenarnya di rumah sakit yang satu tuh kan nggak dapat ini dokter objin cewek, tapi kita coba cari yang lain. Jadi di rumah sakit yang lain ada dokter cewek gitu. Alhamdulillahnya. Dan ternyata walaupun aku belum pernah menjalani yang namanya lahiran, dan memang sevital itu, maksudnya se-private itu melahirkan kayak gitu. Belum lagi pasca lahirannya itu kan lepas jahitan ya teman-teman. Kalau misalnya kita dari awal tidak memilih untuk dokter cewek gitu, gimana gitu kan? Ya nggak sih ya? Bagi waktu itu kan kami sempat pakai kateter segala macam kayak gitu. Seperti itu. Jadi pun memang dalam kasus ini tidak semua dokter yang seperti itu. Tapi sebagai pasien yang baik, alangkah baiknya kita mencari alternatif yang terbaik buat kenyamanan, keamanan diri kayak gitu. Jadi nggak serta-merta kita tuh kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kan mereka udah disumpah kayak gitu kan. Tapi ada sebuah kefitrahan bagi laki-laki kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk seminimal mungkin, kalau betul kata ini tadi Mas, kalau misalnya seenggaknya kita cari bidan dulu kayak, atau dokter kalau misalnya harus ada kondisi urgent kita harus ke dokter, maka pilih yang perempuan kayak gitu. Walaupun memang dalam suatu daerah dari persentase 100 tapi cuma ada 1 atau 2, ya udah nggak apa-apa gitu kan, selagi tidak terlalu genting ya nggak apa-apa, kita konsultasinya ke dokter cewek kayak gitu. Ada lagi nggak tambahan? Mungkin itu dulu ya, seperti itu. Jadi sebagai suami juga minta tolong para suami atau calon suami di sini, kalau misalnya kalian mendapati istri yang sedang ingin cek kandungan atau cek pasca lahiran, ditemenin sesibuk apapun itu ya, tolong. Atau adik cewek yang nemenin, atau memastikan susternya masuk atau pesan ke istrinya biar nggak gimana-gimana juga begitu. Jadi kayak kita menghindari itu semua, jadi tidak ada celah gitu untuk kita setan itu masuk kayak gitu, karena kan bagi manusia setan itu bisa masuk dari segala penjuru kayak gitu seperti itu. Dan untuk para dokter semangat semangat, dan semoga kita yang punya anak nanti, anak cewek atau anak cowok, bisa lebih amanah ketika dia mengemban profesi apapun itu. Kemudian juga ketika dia perempuan, dia bisa untuk menjadi, jadi sebenarnya kita mau nanti next time mau bahas tentang sebenarnya perempuan itu apakah nggak boleh berdikari di luar rumah, ya kan? Ya kan, misalnya kayak kan kalau misalnya kita lihat kejadian hari ini kan kayak karena sedikit nih perempuan dokter objin, jadi kita mau nggak mau di cowok kayak gitu. Jadi apakah perempuan boleh berdikari di luar rumah kayak gitu, nanti kita jawab di next session. Hakada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.